Shalom, salam sejahtera saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam lingkungan Kristen, yaitu gereja atau persekutuan-persekutuan Kristen, tidak terhindarkan dari kepalsuan. Tuhan Yesus pernah mengungkapkan tentang kepalsuan, seperti misalnya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dalam konteks zaman kita sekarang adalah waspadalah terhadap hamba-hamba Tuhan yang palsu, pendeta-pendeta palsu. Injil Matius pasal 13 ayat 25, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Di dalam konteks, di dalam kehidupan zaman kita sekarang, maka di antara orang-orang Kristen dengan iman yang sejati, ada juga orang-orang yang sekedar mengikuti atau hadir di gereja tetapi dengan iman palsu. Saudara, lalu bagaimanakah membedakan antara mereka yang palsu dengan benar-benar anak Tuhan yang beriman sejati? Tuhan Yesus menggunakan penggambaran buah yang mudah dipahami oleh para murid dan juga kita pahami di masa kini. Di Matius pasal 7 ayat 16-17, Tuhan Yesus menyatakan, dari buah-buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Perkataan Tuhan Yesus ini menuntun kita pada dua hal. Pertama, Tuhan Yesus menuntun kita semua para pengikut Kristus untuk mengenali kepalsuan. Apabila kita atau orang-orang Kristen di sekitar kita atau pendeta-pendeta terampil mempercakapkan, memperbincangkan, mendiskusikan ayat-ayat Alkitab, tetapi di dalam kehidupan keseharian tidak menunjukkan buah-buah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Inilah yang disebut dengan hidup Kristen yang palsu. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk berefleksi, memeriksa hati kita masing-masing. Apakah hidup kita setiap harinya menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, bahwa kita ini benar-benar orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan? Apakah iman kita atau hati kita kalau digambarkan sebagai pohon yang menjadi sumber tempat berbuahnya kehidupan, buah-buah kehidupan? Apakah kita memiliki iman, hati yang adalah pohon yang baik? Mazmur 1 ayat 3 itu dituliskan, pohon yang menghasilkan buah adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apakah kita, saudara dan saya, masing-masing adalah orang yang suka membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan itu? Tuhan Yesus memberkati saudara untuk bisa menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah-buah yang baik.